selamat malam Sobat Jurnal, balik lagi sama kita bertiga di acara podcast Jurnal Indigo. Seperti biasa formasinya ya, ada aku, Gilang, Fabio, Aguan juga. Dan kali ini kita podcastnya sedikit berbeda ya Kak. Kita podcastnya kali ini langsung di tempat penelusuran. Dan kita akan bahas hal-hal yang memang ada di bangunan ini ya Kak. Benar. Jadi intinya sih ini hal yang baru buat kita. Jadi kita akan menceritakan tentang podcast ini tentang di mana tempat kita melakukan penelusuran ini. Nah makanya jadi jangan lupa untuk selalu tonton kita ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya guys. Kita kenapa memilih lokasi ini? Sebelumnya kan kita udah pernah. Dan waktu itu kita penelusurannya membahas gerbong-gerbong. Dan sekarang kita lebih bahas tentang bangunan ini sih ya Kak. Karena kemarin tuh kita sempat bikin penelusuran di bangunan ini kan di part yang paling terakhir. Benar. Dan itu cuma hanya nggak selintasan sampai aja. Nggak tuntas. Dan jujur karena memang waktu itu juga ngerasa udah nggak kondusif ya. Karena kan kita syuting berapa lama itu ya? Tiga episode ada nggak sih? 3 episode sekitar 1,5 jam ya. Lumayan lama gitu. Dan akhirnya kita coba buat lobby lagi, bisa nggak datang lagi ke sini, dan ternyata alhamdulillah bisa. Dan kita pun baru tahu ya untuk lokasi gedung ini tuh ada lantai 2-nya juga gitu. Benar. Kemarin kita sempat bikin perusahaan di sini, tapi kita di lantai bawah ya. Lantai bawah dan nggak tuntas ya. Iya nggak sih? Benar. Padahal yang di lantai bawah itu malah yang paling banyak energi negatifnya. Benar. Nah ini kan kita udah di lantai 2-nya nih ya Kak. Jujur kalau secara fisiknya sih aku kaget ya. Kukira tuh kecil gitu kan. Ternyata pas di center nyampe ujung gitu. Dan lebih ke panjang sih lebih tempatnya. Panjang ya. Dan kalau kalian bisa lihat sebenarnya belakang kita itu masih panjang banget gitu, masih luas. Panjang. Oke. Nah, jadi intinya sih kita akan kupas tuntas di penelusuran kali ini. Intinya kalau misalnya ada pertanyaan apapun yang kalian lihat saat kita penelusuran atau saat kita podcast, bisa komen di bawah. Iya. Kayak dan jangan lupa videonya ditonton yang ini ya, video kita yang sebelumnya. Kalau misalnya penasaran dengan apa yang tadi kita ceritain. Gitu. Dan Aduh aku kedisak sebenarnya. Oke, kita ini dulu deh bahas dari secara fisik bangunannya. Menurut Kak Aguan gimana nih? Secara fisik bangunan ya, kita belum bahas secara gaib-gaib ya dulu. Kita bahas secara fisik gedungnya. Fisik. Kalau aku lihat dari secara secara mata langsung nih. Mata langsung ya, secara kayak orang awam lihat kayak orang awam. Ya kayak selayaknya bangunan zaman dulu banget, yang benar-benar tempo dulu banget. Belanda ya, gitu ya. Dari mulai, apalagi yang paling jelas banget tuh lihat ketika kita masuk tangga. Ya. Udah setuju. Di tangga itu benar-benar berasa banget nuansa zaman kolonial Belanda gitu loh. Ya jarang kalau misalnya mukanya Agun banget sih. Nah jadi gini loh, tangga-tangga zaman sekarang kan modern yang kecil-kecil ya. Nah ini tangganya sangat lebar karena mungkin ya pertama adalah dari sosok sih ya. Karena dari orang-orang zaman dulu kan, apalagi orang Belanda ya, itu kan tinggi-tinggi besar-besar ya. Mungkin dia kalau naik tangga biar nggak berdempetan sih, jadi tangganya lebih lebar ke atas. Dan itu emang feel-nya beda gitu ya kalau di tanggal biasa ya. Beda banget. Jadi kalau ini kayak lebih kelihatan lebih luas dan lebih bertebal, apa sih namanya, kayak bernapasnya tuh lebih enak gitu loh kalau naik tangga. Dan yang berasa banget tuh ketika kita baru di pintu masuknya itu ya. Itu kita kayak masuk pintu-pintu kayak pintu rahasia gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak dari pintunya tuh ini kayaknya kelihatannya biasa aja, tapi pas masuk ternyata paham. Itu gedungnya pernah dipakai buat lokasi syuting juga Kak. Film ternama lah di Indonesia gitu kan. Dan bangunnya emang kayak gini kan. Kalau udah ada dia belum sih? Belum ada. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat sih, lihat video kita di sini ya. Ini kita berada di gedung, kalau kita bilangnya gedung dekat Senen. Senen. Kalian pasti tahu gedung apa itu. Yang Kak sempat cerita kemarin yang kita pulang bareng itu ya. Sempat aku dicekek sama Gilang.
Nah, oke, tonton ya kalau penasaran. Dan di sini kita pengen kupas tuntas. Iya, kita akan sekarang masuk ke dalam pembahasan hal-hal mistisnya nih Kak. Maksudnya ada apa sih di sini dulunya? Gitu kan, terus pernah ada kejadian apa sih di sekitar tempat ini juga gitu kan. Karena kan kebetulan kan ini di daerah yang untuk daerah Jakarta ini cukup terkenal banget sih daerahnya. Ya kan, dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, Gilang. Di sini tuh aku pengen tanya nih. Jadi kan ketika kita masuk tempat ini mulai dari tangga, jangan di tangga deh, dari masjid kayak depan tuh kayak aku bilang Kak, ini tuh ada yang jagain, yang gue bener-bener kayak udah ngeliatin kita dari jauh gitu kan. Dari mulai masuk tangga, apalagi pas udah ketika nyampe di tangga paling atasnya, anak tangga paling atas, ketika ngeliat ke ruangan itu kan semua juga pada ngerasain ya, kencang banget tempat ini, energi itu benar-benar auranya gitu benar-benar berasa banget gitu loh, Gilang. Sampai ke dada. Yes. Nah, kalau Gilang di sini, di tempat ini ya, di sini itu mereka ada sosok apa aja sih, Gilang? Kalau aku sih sebenarnya ya ngerasanya nih ketika nyampe di bangunan ini tuh semacam istilahnya apa ya? Mungkin bisa kita sebut tuh kayak kerajaan mungkin ya Kak. Karena yang aku lihat banyak makhluk yang ada di sini tuh di bawah kendali satu sosok. Dan pada saat kita ada di posisi sekarang ini nih, itu tuh sebenarnya kan di bangunan ini banyak, tapi nggak boleh datang gitu loh, nggak boleh langsung ngerembuk ke kita gitu. Jadi dia teritori masih mantau dari belakang kayak ditahan Kak sama satu sosok ini, dan ibaratnya tuh jangan dulu ya, tunggu dulu ini anak mau pada ngapain, kayak gitu. Kalau misalkan macam-macam baru kayak menunggu aba-aba. Tapi dia udah kayak nunjukin ini gue loh eksistensinya kan di sini. Udah banget dari tadi kita dari pas kita mulai setup segala macem, suara berintihan, nyanyian, bahkan Kafab dengar suara nyanyian juga. Suara kodok. Emang lagi musim hujan kan. Tadi kan banyak kodok juga kan. Terus kalau Kak Fabio sendiri gimana nih? Oke, kalau misalnya secara aku sih untuk dari sosok sendiri ya, awal masuk aku nggak terlalu hati-hati. Nah, secara aku masuk itu memang aku adalah tipe orang yang nggak melihat sosok-sosok yang seliweran gitu. Aku akan fokus kemana sosok itu yang menurut aku nih menarik kayak gitu. Jadi pas saat masuk juga udah terlihat bahwa ada sosok yang menarik menjaga pintu satu. Saat kita datang dia mundur. Nah, saat kita naik ke atas tangga itu ada yang ngintip, ada beberapa yang ngintip, dan saat kita jalan dia mundur gitu. Nah, saat kita menelusuri ini yang di belakang ini, langsung dia menunjukkan eksistensinya untuk yang terbesar satu. Dia berdiri di depan tepat banget di depan kita, dan dia tanpa bergeming sama sekali. Diem aja kan gitu ya. Iya. Dia nggak bergeming sama sekali. Mungkin ada beberapa astral atau beberapa makhluk yang memang info ke dia, nih ada orang kayak gitu. Ada tamu lah. Mungkin ini akan relate dengan ini sih Kak. Aku kan bilang ya, kayak mereka tuh ditahan kayak menunggu aba-aba gitu kan, kayak dipantau gitu. Nah, mungkin karena kita juga kan masuknya baik-baik, sopan gitu. Bahkan aku juga ngeliat Kak Fabio tuh permisi dulu tadi gitu kan. Jadi make sense sih kenapa ibaratnya ketuanya itu tuh ngelarang buat jangan macam-macam dulu kalau kita nggak macam-macam gitu istilahnya sih. Benar ya, kayak kita aja lah sebagai manusia ya, kita kalau masuk ke rumah orang kita kan harus salam kan, assalamualaikum gitu, halo selamat siang. Nah, jadi intinya kita juga nggak boleh terlalu gimana dengan tempat-tempat yang memang bersejarah, mohon maaf pertama kali, dan tempat-tempat yang memang sudah tidak dihuni oleh manusia. Apalagi kan tempat ini udah lama banget ya, banget ya, udah hampir puluhan tahun. Pasti kan energinya ya wonder ya, maksudnya kayak energinya kayak ini gitu kan. Iya. Tapi kalau aku lihat nih ya Kak, ini tuh semacam ada 3 layer ya, 3 lapis. Di dalam bangunan itu ada 3 lapis. Jadi lapisan yang pertama itu adalah lapisan yang waktu real time-nya nih, ada kita kosong bangunannya. Nah, lapisan yang kedua itu adalah lapisan penggambaran dari zaman dulunya. Yes. Jadi ini seperti apa, masih ada beroperasi seperti apa gitu. Jadi, kan.
gitu. Kayak ada timeline gitulah. Dan cuman pada saat di layer kedua ini tuh kalau kalian lihat gambar itu tuh warnanya lebih kayak warna apa ya? Tahu nggak sih warna jingga ya? Iya Kak, kayak gitu. Terus warna-warna kayak kertas yang udah kayak pudar. Ya, modelnya kayak gitu ya maksudnya, layer dimensinya. Jingga itu ungu ya? Jingga ungu, enggak jingga ungu, oren-oren. Orenan kan? Iya. Iya, kayak itu layer kedua. Yang dan layer yang ketiga itu merah. Merah ini itu artinya untuk yang alam yang si ketuanya ini yang menjaga ini gitu kan. Tempatnya mereka, alamnya mereka. Alamnya mereka. Dan pada layer ketiga ini sebenarnya mereka juga punya waktu Kak. Semakin tengah malam semakin melebar dan semakin ramai di sini. Jadi yang kita lihat, yang kita rasakan di jam sekarang pada saat ini itu masih belum ada apa-apanya ketika nanti jamnya semakin bertambah nanti gitu. Dan pas banget waktu kita penelusuran juga kan pada saat itu kita kan datang emang lebih awal jamnya, nggak yang terlalu tengah malam banget, gitu kan. Itu energinya nggak yang terlalu kuat. Ya maksudnya nggak terlalu kuat yang seberapa. Tapi ketika kita udah jelang untuk yang set yang paling terakhir yang uci sudah agak malam, ya udah lebih malam itu maksudnya udah lebih tengah malam, itu lebih kuat lagi dan gangguan dari sosok-sosoknya kan makin banyak banget ya. Benar-benar. Jadi untuk sekarang ini kan kita waktunya juga lebih mendekati tengah malam ya guys. Jadi hawanya agak sedikit berbeda gitu. Jadi kita bakal lebih kupas tuntas lagi dengan melakukan penelusuran di bangunan ini. Jadi gimana nih? Kita langsung mulai penelusuran aja. Lanjut pastinya. Lanjut ya. Dan mungkin sampai sini dulu untuk podcast buat kupas bangunan ini. Karena dari tadi yang di belakang sebenarnya udah manggil-manggil. Benar. Pokoknya kalian jangan lupa tampilan video podcast kita ini akan merujuk ke penelusuran kita. Jadi jangan lupa tonton ini dan tetap subscribe dan like video kita agar kita selalu memberikan hal yang terbaik buat kalian. Dan share juga ke teman-teman kalian ya, biar konten kita makin berkembang dan kita makin semangat untuk buat konten untuk kalian semua. Benar. Oke, sekarang kita akan mulai penelusuran. See you guys di video berikutnya.